Shalom saudara-saudara, puji Tuhan hari ini saya dikasih kesempatan untuk memberikan kesaksian bagaimana hidup saya bersama Tuhan Yesus yang sangat baik. Ya, saya punya banyak sekali kesaksian hidup bagaimana Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kami. Nah, saya akan ceritakan waktu masa kecil saya lahir dari keluarga papa mama saya yang bisa bilang miskin karena hidup kami aja di kontrakannya aja yang atapnya atap rumbia. Kalau misalnya hujan itu akan turun tikus-tikus ya. Tapi begitupun orang tua saya sangat tegas. Kami setiap minggu harus pergi gereja, tidak boleh tidak ya. Waktu saya remaja, saya tuh kalau hari Minggu selalu menggerutu, ngapain ya ke gereja ya? Saya nggak, namanya anak-anak kan, apalagi cuman ikut orang tua, tidak merasakan apa itu hidup di dalam Tuhan. Saya tidak merasakan apa-apa ke gereja. Karena saya dilihat mama saya tuh ogah-ogahan gitu ke gereja. Jadi saya disarankan untuk pindah ke gereja ini, tempat kita ibadah sekarang, GSPDI Philadelphia. Karena ibu gembala ini adalah teman mama gitu kan. Nah, di gereja inilah saya merasakan bagaimana Tuhan itu sangat baik. Bagaimana rasanya itu dekat dengan Roh Kudus, ya. Saya dirangkul di sini. Nah, dari sinilah saya baru di gereja inilah saya baru merasakan saya bertumbuh di dalam Kristus. Nah, saya dekat dengan Roh Kudus. Saya sama Roh Kudus itu kayak bicara gitu aja. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun setiap perjalanan saya. Itulah yang saya rasakan. Pernah satu kali waktu ibadah, waktu itu saya baru mau tamat sekolah, saya ditanya sama seorang ibu, "Nak, kamu setelah ini plannya mau ngapain?" Saya bilang, "Bu, saya mau kerja di kantor." Karena saya lihat di TV itu kalau kerja di kantor itu keren gitu kan, pakai baju seragam keren ya, kerjanya di tempat yang bersih. Berdoa seperti itu. Tahu nggak saudara-saudara, langsung dijawab Tuhan. Saya baru saja siap ujian, belum terima ijazah, saya sudah langsung diterima di sebuah kantor dengan perusahaan berskala internasional. Luar biasa, Tuhan sangat baik, langsung dijawab. Nah, saya yang dari junior, saya terus setia. Jadi saya kerja 16 tahun di tempat yang sama. Nah, sudah berjalan 10-an tahun, belasan tahun, saya itu berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya nggak selamanya kan kerja sama orang. Saya sudah menikah, kalau nggak salah waktu itu saya belum punya anak, karena saya punya anak itu setelah 7 tahun. Jadi 8 tahun saya nunggu anak saya, si Love, anak pertama saya. Kalian kalau mau dengarkan kesaksian bagaimana saya menantikan si buah hati ini, boleh dengarkan kesaksian video saya yang lainnya ya. Ada di YouTube, boleh dicari. Nah, berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nego nih sama Tuhan. Waktu itu kalau nggak salah itu gaji saya masih 8 juta ya, 8 juta atau 8,5 juta. Saya nego sama Tuhan, Tuhan kalau saya keluar dari tempat ini, usaha samping saya, nah saya kan punya online shop nih, jadi saya pakai BBM. Jadi kalau orang kerja di kantor, udah nggak ada kerjaannya lagi, saya itu jualan saudara-saudara. Saya di tempat orang tua saya yang kan kami hidup miskin. Mama saya bilang kita tidak boleh miskin. Kalau kita miskin kita tidak dipandang orang. Jadi kamu harus jadi anak yang berhasil, menghasilkan banyak uang. Saya itu kerjanya rajin, segalanya saya kerjakan. Saya nego nih sama Tuhan, kalau boleh nih Tuhan, kalau saya keluar dari kerja ini, online shop saya bolehlah saya dapat 8 juta. Baru saya mau keluar, saya nego sama Tuhan. Kan Tuhan Bapak kita, ya kan? Kita tinggal bilang aja sama Bapak kita. Bapak kita itu sangat baik. Apapun yang kita minta, kalau memang kebutuhan kita, pasti dikasih. Ya, itu yang saya rasakan. Nah, Tuhan nggak berapa lama dari doa saya itu. Saya ingat sekali Tuhan bikin online shop saya berkembang besar dan sebulan saya bisa dapat 8 juta. Nah, saya udah dari gaji saya 8 juta nih. Dari online shop saya dapat 8 juta nih, ya. Jadi saya agak mengulur-ngulur gitu untuk nggak resign gitu kan. Tapi suatu kali saya dibikin ada orang di kantor kami yang dengan divisi lain yang mencari gara-gara ini segala macam. Jadi saya udahlah, saya enek gitu. Padahal bukan masalah kerjaan, cuma masalah parkir aja saudara-saudara dia permasalahkan. Jadi saya enek banget, sampai Tuhan bikinnya saya hatinya keras, saya nggak mau lagi pergi ke kantor gitu. Tapi tetap saya pergi kantor, saudara saya orang bertanggung jawab. Saya pergi kantor, saya mengajukan resign. Bos saya aja tidak mau tanda tangan, minta saya itu tetap bertahan untuk memaklumin si ibu ini ya kan.
saya nggak mau ya Tuhan keraskan, jadi saya resign. Saya kasih waktu 1 bulan, saya kerja lagi 1 bulan, saya baru resign. Nah, lewat itu saya langsung cari rekrut karyawan ya. Saya pertama pekerjakan 1 orang ya, 1 orang. Sekarang saudara-saudara, usaha saya makin lama makin meningkat luar biasa. Dari karyawan saya 1 menjadi karyawan kami sama suami belasan orang. Puji Tuhan banget, saya punya usaha online shop, suami saya punya usaha ekspedisi, kami saling membutuhkan ya kan. Puji Tuhan sekali, omset saya luar biasa, saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya kemarin dengar dari suami saya, pengiriman paket Seriau ini bisa dikatakan kami nomor 1 ya. Puji Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan di dalam usaha saya. Ada up dan down-nya, apalagi waktu itu saya ke Israel ya, pulang waktu itu di Israel saya didoakan satu hamba Tuhan. Dia bilang gini, seperti Tuhan itu berbicara kepada saya. Dia bilang, anakku, kamu akan aku angkat ya, aku angkat, akan aku berkati secara luar biasa. Kamu akan naik bukan turun. Lalu kamu akan menjadi berkat untuk saudara-saudaramu, bahkan sekitarmu, katanya kayak gitu. Saya merasakan banget itu Tuhan yang berbicara kepada saya. Saya merasakan sukacita luar biasa di sana. Saudara-saudara, kalau ada uang ke Israel ya, itu merasakan hadirat Tuhan itu makin dekat. Nah, pulang dari sana, saya harusnya kan dapat banyak kan berkat yang saya pikirkan. Ternyata Tuhan lagi mau mencobai saya. Saya punya Facebook yang followersnya, pengikutnya itu udah 150 ribuan orang ya. Itu hilang, raib, sepertinya dihack gitu kan. Itu rasanya dunia mau runtuh. Tapi saya ingat saya masih punya Tuhan. Tuhan yang bisa bikin usaha saya besar sekarang. Tuhan bisa menutup, Tuhan bisa membuka ya. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan pakai saya Tuhan buka pikiran saya beralih ke TikTok ya. Saya punya Facebook cadangan, saya live juga di sana, saya live juga di TikTok. Puji Tuhan, sekarang luar biasa omset saya, rekrut banyak karyawan jadinya ya sekarang, saudara-saudara. Nah, omset saya bahkan bulan ini ya, karena Tuhan tahu kalau akhir tahun itu saya membutuhkan banyak dana karena saya harus menyalurkan ke banyak orang. Omset saya ini bulan ini di atas 1M. Saudara-saudara, jual baju itu cuman berapa ratus ribu, bukan seperti dulu kantor kami yang jual satu aki, 1 ban yang harga oli 1 drum itu harga 4 jutaan ya kan. Omset saya boleh menandingi omset perusahaan saya yang lama. Puji Tuhan, luar biasa. Saya rasanya tuh ya udah aman lah ya. Waktu itu 16 juta udah lumayan besar ya. Jadi saya bilang, Tuhan boleh lah ya kalau misalnya saya nego lagi nih, agak bandel nih saya nego lagi sama Tuhan, kalau boleh nih janganlah 8 juta, 16 juta atau 20 juta gitu kan. Tahu nggak saudara-saudara, Tuhan itu sangat baik. Tuhan bikin ya online shop saya, hasilnya itu 2 kali lipat lebih banyak dari gaji saya. Luar biasa Tuhan ya. Seharusnya seperti itu saya tidak ada alasan untuk saya tidak resign ya kan. Tapi saya bandel karena saya udah berada di zona nyaman gitu kan. Gaji pastinya dapet, online shopnya dapet kan gitu kan. Jadi saya agak bandel gitu. Masalah waktu, intinya ya, kalau kita mau sukses di dalam Tuhan, kalau kita mau diberkati secara luar biasa, kita tuh nggak boleh pelit-pelit ya. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan, saya tidak pernah hitung-hitung karena saya sudah mengatur sekian persen untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saya tak boleh mengingkari. Itu sebuah nazar. Kalau kunci sukses yang saya pelajari selama ini ya, pantang menyerah, harus rajin. Ya, harus rajin. Dekat sama Roh Kudus, karena Roh Kudus yang menuntun kita mau ngapain ya. Mau plan apa, Roh Kudus yang kasih tahu. Roh Kudus yang kamu hari ini jualan, kamu hari ini tak boleh jualan, kamu nunggu ini. Roh Kudus yang kasih tahu. Roh Kudus yang kasih tahu saya bagaimana sistem yang baik di dalam perusahaan saya, bagaimana saya mengatur karyawan saya. Roh Kudus yang kasih tahu semuanya. Lalu ya, kalau sudah diberkati Tuhan, tetaplah rendah hati. Penting harus bayar perpuluhan ya, itu paling penting, bayar perpuluhan. Tidak boleh mencuri uang Tuhan. Lalu
Saya punya prinsip uang di saya yang Tuhan percayakan ke saya bukan semua milik saya, tapi ada milik orang lain. Ya, kita harus memperhatikan banyak pekerjaan Tuhan, banyak orang miskin. Tuhan percayakan saya setiap tahun itu harus tambah satu panti asuhan. Jadi saya kan udah usaha saya baru hitung nih karena mau bikin video ini. Saya itu baru mau jalan 4 tahun buka usaha ya saudara-saudara ya. Gaji saya sebelumnya 2 digit ya, 2 digit setelah waktu terakhir saya keluar itu 2 digit ya. Sekarang berpuluh-puluh kali lipat dari sana ya. Saya percaya akan naik terus bukan turun. Firman Tuhan kan berkata ya, banyak menabur, banyak menerima. Itulah yang saya pegang. Saya akan naik terus bukan turun. Kalau saya tetap pegang firman Tuhan, itu dia ya saudara-saudara. Saya berharap kalian yang mendengarkan kesaksian ini boleh menerima berkat di dalam kesaksian ini, dan kalian juga boleh setia terus sama Tuhan, bukan hanya berdoa saja, tapi juga harus banyak bekerja, banyak memberi ya. Itu nggak boleh pelit sama pekerjaan Tuhan. Mudah-mudahan jadi berkat ya untuk kalian semua. Nanti saya sebenarnya punya banyak sekali kesaksian, mungkin saya simpan untuk tahun depan. Terima kasih, selamat hari Natal, dan sebentar lagi akan tahun baru. Dadah, shalom.